Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Emilia di Matematika itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini kita cermati dari dua aspek, yaitu ranah pengetahuan dan juga ranah keterampilan. Nah, adapun kompetensi dasar dari ranah pengetahuan, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, adapun IPK-nya, yaitu yang pertama, menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Yang kedua, menemukan pemecahan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Oke, kita lihat dari ranah keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun IPK-nya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan aritmatika dan juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, melalui model pembelajaran problem-based learning, berbantuan LKPD dan media pembelajaran ini, peserta didik secara lisan dan tertulis dengan cermat mampu. Yang pertama, menemukan pemecahan masalah berkaitan dengan barisan aritmatika. Yang kedua, menemukan pemecahan masalah berkaitan dengan deret aritmatika. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan aritmatika. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah berkaitan dengan deret aritmatika. Baik, kita lanjut ke pengertian barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang sama antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, sedangkan deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Untuk contohnya, lebih jelasnya kita simak ya. Jadi, ada 2, 6, 10, 14, dan 18. Nah, dari sini kita cermati bahwa dari 2 ke 6 itu polanya bertambah 4. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Begitu juga dari 10 ke 14 itu bertambah 4. Kemudian dari 14 ke 18, ya benar bertambah 4 juga. Nah, karena memiliki pola yang sama itu bertambah 4 di masing-masing antar dua suku yang berdekatan, sehingga 2, 6, 10, 14, dan 18 merupakan satu contoh dari barisan aritmatika. Nah, cermati juga istilah ini. Jadi, A itu merupakan suku pertama. Kemudian B itu merupakan selisih dari suku setelah dikurangi suku sebelumnya. Jadi B itu kita dapat nyatakan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 dan seterusnya. Nah, dari soal ini kita bisa cermati bahwa suku pertamanya apa anak-anak? Ya, suku pertamanya adalah 2. Kemudian selisih atau bedanya? Ya, benar sekali. Selisihnya atau bedanya itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 6 dikurangi 2, sama dengan 4. Baik, untuk rumus barisan dan deret aritmatika itu bisa dicermati dalam layar slide. Jadi ada barisan dan rumus juga deret. Nah, untuk menentukan deret yang paling akhir itu dapat digunakan ketika suku awal dan suku akhirnya diketahui. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, soal yang pertama, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan 20, 17, 14, 11, dan seterusnya. Jadi, langkah pertama untuk menyelesaikan permasalahan ini, yaitu buat dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, diketahui bahwa suku pertamanya itu 20.
Nah, sedangkan selisih atau bedanya, atau kita sebut dengan B, itu adalah negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena dari 20 ke 17 itu berkurang 3. Atau sesuai rumus dari beda itu suku kedua dikurangi suku pertama. 17 dikurangi 20 itu menghasilkan negatif 3. Nah, karena yang ditanyakan adalah suku ke-10, maka kita cari menggunakan rumus rumus UN. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di mana U10 kita tinggal masukkan bahwa N-nya 10, A-nya 20, dan B-nya negatif 3. Jadi, 20 sama dengan, jadi U10 sama dengan 20 tambah 10 kurang 1 dikali negatif 3. Nah, dari sini terlihat bahwa U10 sama dengan 20. 10 dikurangi 1 menghasilkan 9. Nah, 9 dikali negatif 3. Nah, U10 sama dengan 20 tambah 9 dikali negatif 3 itu menghasilkan negatif 27. Jadi, U10 sama dengan 20 ditambah negatif 27 menghasilkan U10 sama dengan 20 dikurangi 27. Jadi, U10-nya kita dapat nyatakan ke dalam negatif 7. Nah, jadi rumus ke suku ke-10 adalah negatif 7. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan jumlah 14 suku pertama dari barisan bilangan 18, 25, 32, 39, dan 46. Penyelesaiannya, yang pertama, seperti biasa kita lakukan apa informasi yang diketahui. Nah, diketahui dalam soal bahwa suku pertamanya berapa anak-anak? Ya, suku pertamanya adalah 18 dan bedanya itu 7. Nah, dari informasi itu yang ditanya jumlah 14 suku pertama. Berarti yang dicari adalah deretnya yang dicari ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah S14. Nah, sesuai rumusnya, rumus deretnya, karena suku pertama diketahui dan bedanya, kita menggunakan deret yang pertama. Ya, jadi Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Di mana A-nya itu 18, B-nya adalah 7, dan N-nya sendiri nanti kita masukkan 14. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, kita operasikan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Jadi, S14 ini adalah 14 dibagi 2 itu menghasilkan 7. Nah, 2 kali 18 itu menghasilkan 36. Sedangkan 14 dikurangi 1 menghasilkan 13. 13 dikali 7. Nah, jadi S14 sama dengan 7 kali 36 ditambah, ingat perkalian dulu yang dilakukan. Jadi 13 kali 7 adalah 91. Jadi tinggal dijumlahkan 36 ditambah 91. Itu berarti 7 kali 127. Nah, jadi S14 ini kita dapatkan bahwa nilainya 889. Sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, masih ingat soal yang di awal? Nah, ini kasusnya yang akan kita pecahkan bersama-sama. Jadi, dari sini kita dapatkan bahwa saya ini diberikan 100 soal. Nah, jadi UN-nya ini adalah 100. Nah, karena saya mampu mengerjakan di hari ini itu 9, berarti A-nya adalah 9. Kemudian, setiap harinya saya mampu menyelesaikan 7. Berarti 7, 7, 7. Nah, dari sini terlihat bahwa 7 ini merupakan bedanya. Nah, berapa lama waktunya? Berarti yang ditanyakan adalah N-nya. Ya, jadi diketahuinya sudah. Kemudian, ya apa sih yang akan kita cari?
Nah, ya. Jadi karena informasinya UN yang diketahui, berarti kita bergerak dari rumus UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, di mana UN ini kita sudah tahu bahwa jumlah soalnya ada 100. Tinggal nanti disubstitusi. Nah, A-nya bernilai 9 dan B-nya adalah 7. N-nya berapa? N-nya belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena itu yang kita tanyakan. Nah, jadi dari sini kita substitusi nilainya UN itu 100 sama dengan 9 ditambah N kurang 1 kali 7. Ya, jadi 100 sama dengan, nah kita kalikan ke dalam ini. 7 dikali N menghasilkan 7N. 7 dikali 1 menghasilkan 7. Nah, jadi 100 sama dengan 9 tambah 7N kurang 7. Nah, dari ingat konsep aljabarnya. Jadi 9 dikurangi 7 yang harus dikerjakan dulu. Sedangkan ditambah 7N ini adalah mengandung variabel, jadi tidak bisa dioperasikan. Nah, jadi sehingga didapatkan 100 sama dengan 9 kurang 7 itu menghasilkan 2. 2 ditambah 7N. Jadi berdasarkan sifat operasi aljabar, kita pindah ruaskan 2-nya ke sebelah kiri. Sehingga 100 dikurangi 2 itu sama dengan 7N. Nah, 98 sama dengan 7N. Sehingga N sama dengan 98 dibagi dengan 7. Itu menghasilkan 14. Jadi, kesimpulannya bahwa lamanya waktu mengerjakan tugas agar selesai tepat pada waktunya yaitu 14 hari. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang masih kurang jelas atau bagaimana. Jadi nanti kita akan diskusikan lagi di forum diskusi. Oke, kita lanjutkan ya untuk soal nomor 4. Jadi sebuah pita dipotong menjadi 5 bagian, di mana selisih panjang pita satu dengan lainnya adalah sama. Nah, jika panjang pita terpendek itu adalah 12 ya, panjang pita terpendeknya 12, kemudian yang paling panjang ini adalah 24, maka berapa panjang pita sebelum dipotong? Nah, dari sini diketahui adalah pita ini ada 5 bagian ya. Dia punya 5 bagian sehingga N-nya kita tahu bernilai 5. Kemudian informasi lainnya adalah yang pita terpendek adalah 12, berarti A-nya kita nyatakan ke dalam 12. Dan yang paling panjang ini UN, kita nyatakan 24. Jadi diketahui A-nya 12, U5-nya adalah 24. Nah, yang ditanya panjang pita sebelum dipotong, jadi panjang keseluruhan pita, berarti yang ditanya adalah S5. Kita menggunakan konsep deret, menggunakan rumus yang paling bawah atau rumus kedua tadi karena suku awal dan suku akhirnya diketahui. Jadi kita masukkan Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Di mana S5 itu sama dengan 5 per 2 tambah A-nya kita substitusi 12, UN-nya kita substitusi 24. Jadi didapatkan S5 sama dengan 5 per 2, 12 ditambah 24 itu menghasilkan 36. Jadi kita sederhanakan, kita coret sehingga didapatkan bahwa S dari 5 itu adalah perkalian dari 5 dan 18. Sehingga didapatkan bahwa S5 ini adalah 90 cm. Nah, jadi panjang pita sebelum dipotong yaitu panjangnya adalah 90 cm. Baik, bagaimana? Kita lanjut ke soal terakhir ya, soal kelima.
Jadi soal kelima itu jumlah tabungan Mira selama setahun menabung di koperasi adalah 2.520.000. Ya, 2.520.000. Nah, jumlah uang yang ditabung Mira pada bulan kedua dan bulan keenam merupakan uang yang ditabung Mira pada bulan terakhir. Jadi, tabungan uang yang ditabung Mira bulan kedua dan bulan keenam ini ya, jadi merupakan sama dengan tabungan pada bulan terakhirnya. Nah, berapa jumlah uang yang ditabung Mira pada awal bulan? Nah, untuk itu, jadi kita simak dulu apa yang kira-kira diketahui dari soal anak-anak. Ya, betul. Jadi yang diketahui bahwa U2 tambah U6 itu adalah U12. Jadi bulan kedua dan bulan ke-6 jumlahnya itu adalah merupakan hasil dari tabungan terakhir Mira. Ya. Kemudian apa yang diketahui lagi yaitu jumlah tabungan berarti S. S itu deret. Jadi jumlahnya itu 2.520.000 sudah diketahui. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah uang yang ditabung Mira bulan ke awal? Bulan awal itu adalah A. Itu yang ditanyakan. Sampai di sini, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, tepat sekali. Berarti langkah pertama, beranjak dari apa yang diketahui dari soal. Nah, kita beranjak dari U2 dan U6 itu sama dengan 12 ya penjumlahannya. Jadi dari sini bahwa U2 itu kita tahu A tambah, nah N-nya 2 ya, kita ganti 2 kurang 1 kali B. Jadi suku keduanya itu A tambah B. Kemudian suku ke-6-nya itu kita tahu A tambah 5B. Kemudian U12-nya kita tahu bahwa A tambah 11B. Nah dari sini sehingga kita masukkan, substitusikan U2 tambah U6 sama dengan 12 ini ke persamaan sehingga didapatkan model seperti ini. Jadi A tambah B ini merupakan suku ke U2, kemudian yang ini merupakan U yang pertama. Dan ini U yang ke-12. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa A tambah A hasilnya 2A, B tambah 5B menghasilkan 6B, itu hasilnya sama dengan A tambah 11B. Nah, sesuai konsep aljabar, kita kumpulkan variabel yang sejenis. Jadi, 2A dikurangi A itu sama dengan 11B kurangi 6B. Nah, 2A dikurangi A itu menghasilkan A. Kemudian 11B dikurangi B itu menghasilkan 5B. Sehingga persamaan dari A ini adalah A sama dengan 5B. Nah, informasi yang berikutnya kita masuk ke informasi dari deret. Ya, nah informasinya S12 ini sama dengan 12 per 2 dari 2A ditambah 12 kurang 1 kali B. Nah, di mana informasi A belum kita ketahui dan B juga belum kita ketahui. Nah, dari sini U12 di informasi soal sudah diketahui bahwa 2.520.000. Nah, kemudian kita sederhanakan 12 dibagi 2 itu menghasilkan 6. Kemudian 2A tambah 12 dikurangi 1 maksud saya itu menghasilkan 11. Kali B berarti 11B. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa 2.520.000 ini sama dengan kita kalikan ke dalam ya, menggunakan distributifnya. Nah, jadi 6 dikali 2A menghasilkan 12A, 6 dikali 11B menghasilkan 66B. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi perhitungannya, yaitu kita substitusi nilai dari A sama dengan 5B ini ke dalam bentuk terakhir tadi 12A tambah 66B sama dengan 2.520.000.
Nah, jadi kita masukkan ya, kita substitusi nilai A ini kita ganti dengan 5B. Jadi 12 kali 5B tambah 66B itu sama dengan 2.520.000. Nah, kita kalikan 12 kali 5B itu menghasilkan 60B tambah 66B sama dengan 2.520.000. Nah, dari sini karena variabelnya sejenis, jadi kita bisa jumlahkan dia. 66 ditambah 60 itu menghasilkan 126B. 126B sama dengan 2.520.000. Nah, dari sini B sama dengan 2.520.000 kita bagi dengan 126. Jadi didapatkan nilai B-nya adalah 20.000. Ingat, yang menjadi pertanyaan tadi di awal apa? Apakah nilai B yang menjadi pertanyaan? Bukan ya, yang ditanyakan adalah nilai A. Jadi ingat bahwa nilai A ini adalah 5B. Jadi B-nya kita tahu 20, sehingga kita substitusi nilai A-nya. A sama dengan 5B, berarti A sama dengan 5 kali B-nya itu 20.000. Jadi 5 dikali 20.000 menghasilkan 100.000. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tabungan awal Mira sebesar 100.000. Oke, itu dia berkaitan dengan permasalahan yang kita temui berkaitan dengan aritmatika, yaitu barisan dan deretnya. Nah, adapun kesimpulan pada materi ini yakni untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan pola bilangan aritmatika dan deret, kita dapat lakukan dengan langkah-langkah berikut ini, yakni yang pertama, selidiki apakah barisan bilangan merupakan memiliki beda yang sama. Jika memiliki beda yang sama, berarti dia merupakan barisan aritmatika. Nah, yang kedua, dari informasi yang diperoleh, buat dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena ini memudahkan kita dalam melakukan operasi hitungnya nanti, terkait dengan informasi-informasi mana yang ingin kita masukkan ke dalam sesuatu yang ingin kita cari atau kita selidiki. Nah, kemudian yang ketiga, barulah kita dapat menyelesaikan berdasarkan konsep pola yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi itu pertemuan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam bahagia.